Oke. Ini si RV-nya udah all wheel drive belum? Belum. Belum. Lu udah pernah cobain, etis coba di jalan trek lain kecuali aspal? Udah pernah cobain belum? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Jadi juga nggak kebayang ini mobil kalau di luar aspal kayak apa rasanya? Belum. Belum sama sekali. Oh ya udah, kalau emang begitu, lu cobain aja dulu. Cobain dulu, nggak usah mikirin segala rupa apa yang lu mau perbuat sama di mobil. Oke. Lu coba aja dulu. Dalam artian kata begini, jangan terus abis itu kebayang, oh gue nyobain, terus abis itu gue nyobain dengan steep hill climb yang luar biasa derajat, dahsyat 45-50 derajat, lumpur, yang nggak akan bisa, itu misalnya. Off-road itu kan nggak harus se-ekstrim itu. Misalnya dalam artian kata, ini jalanan nih, ini kan aspal nih, ya kan? Lu masuk jalanan, misalnya jalanan di kampung misalnya, yang nggak di aspal, nah itu misalnya cuma batu-batu kerikil atau apa kecil-kecil, misalnya pasir, misalnya tanah-tanah kecil, tanah-tanah doang gitu, kering ya dalam arti kata kering, ya itu kan udah off-road, datar, ya kan? Lu cobain dulu di situ, lu cobain habis di situ, terus habis itu yang lu rasain apa? Dari situ nanti juga lu udah kebayang. Nah dari situ nanti kita baru kembangin mau kemana ya? Apakah pertama misalnya, kan tergantung gini. Off-road itu seperti apa gitu loh yang bakal lu kerjain nanti. Kalau misalnya lu ngerasa ternyata pas cobain, oh emang gua jalan-jalan begini doang dan ternyata mobil gua nggak kenapa-napa. Ya udah, lu nggak usah ngapa-ngapain. Lu beli bensinnya buat jalan-jalan, udah lu pakai. Paling lu cek mobilnya sehat nggak, mesinnya sehat nggak, kakinya sehat nggak, semuanya sehat. Jangan sampai juga lagi di tengah-tengah kampung lu mogok ya juga, ribet juga biasanya kan. Ya sebenarnya pada prinsipnya itu aja dulu. Kalau misalnya ternyata lu bilang, wah gue ada nancak-nancaknya sedikit-sedikit, terus habis itu ternyata gue slip, atau misalnya tempat yang gue lewatin ada beberapa spot yang basah atau gimana, ya mungkin lu harus consider untuk pasang four wheel drive-nya dia. Four wheel drive dia dalam artian kata aslinya dia, OEM-nya dia. OEM-nya dia kan harusnya ada four wheel drive-nya nih, ya kan? Ya pasang itu aja dulu. Pasang itu dulu, cobain lagi. Kalau misalnya after lo pasang itu terus dengan tempat yang biasa lo lawirin udah nggak ada problem, ya udah berarti done, finish. Misalnya abis itu lo ngerasa, wah gua ada problem nih, begini-begini, ternyata kok bannya kayak nggak ngegrip ya, gini-gini, nggak lupa. Ya udah, lo mesti start misalnya dengan lihat, oke ini ban lo ukuran berapa nih? Dalam artian kata, patungan sederhana, kalau ini ban standar, ukurannya diameternya. Diameternya berapa? Intinya, lu cari dulu ban. Say misalnya kalau misalnya off-road lu agak santai, AT lah, all terrain. Mungkin ukurannya beda ya, secara metriknya, secara inch, macam-macam ya. Tapi intinya, lu dapat ban yang benar-benar total diameternya exactly the same with your stock tires. Harus sama. Jangan lebih gede. Jangan lebih kecil juga. Lebih gede ntar jadi berat, lebih kecil clearance lu hancur. Ya harus sama persis kalau bisa. Jadi suspensi lu mainnya tetap dapat. Engine power lu nggak kemakan sama roda, gear lu nggak kemakan sama roda, bearing lu semua juga nggak kemakan sama roda yang eksesif karena semuanya masih standar seadanya. Paling nggak itu dulu. After that, jadi coba lagi. Kalau memang buat lo itu udah cukup, ya udah, that's it. Four wheel drive, ban AT misalnya, ukuran standar, that's it. Banyak orang begitu kok. Off-road begitu istilahnya, jadi buat dia udah cukup, memang tempatnya cuman istilahnya dengan keadaan seperti itu udah memadai banget, ya udah. Soalnya kan off-road kan lain-lain, istilahnya orang lain-lain ya, kita nggak bisa samain misalnya orang yang kelasnya udah nggak tahu mungkin nembus Kalimantan sono ya lain cerita istilahnya gitu kan, ya lain-lain gitu. Yang buat tanding ya lain cerita, kita kan kebutuhannya orangnya kayak apa gitu. Dan off-road itu kan bukan berarti yang namanya off-road itu semuanya berat, mengerikan. Pokoknya intinya udah bukan aspal, ya itu udah off-road. Udah gitu loh. Nah seberapa ini? Light, medium, heavy, extreme, unthinkable maybe. Ya. GPV, SUV, sekarang udah ada crossover, terus rally car, definitely bisa buat off-road. Mobil-mobil yang didesain untuk perkebunan, pickup misalnya begitu, boat ya, even yang two wheel, yang four wheel itu juga bisa, misalnya begitu. Ya otomatis truk-truk pasir ya itu juga bisa off-road, misalnya gitu kan, itu.
Ya, apalagi kendaraan-kendaraan militer, kita nggak usah ngomong, itu semua bisa off-road ya. Intinya begitu ya. Jadi kalau dikatakan misalnya sedan nggak bisa off-road, ya nggak juga. Kalau sedan yang dipakai di rally begitu, mobil yang dipakai Colin McRae itu bisa off-road. Gitu, itu udah 4-wheel drive gitu, bisa off-road gitu. Ya, cuman ya istilahnya beda, mereka kan nggak taruh winch di depan, terus habis itu off-roadnya winching begitu. Enggak, mereka di perkebunan atau apa. Still itu off-road loh, bukan on-road loh gitu. Ini pertanyaan yang tricky nih. Ini tricky nih sebenarnya. Banyak orang yang bilang, gue pernah dengar ya bahwa masukin 4-wheel drive ya, 4-wheel drive dengan open diff depan belakang, ini kan open diff depan belakang. Itu artinya sebenarnya itu mobil dalam keadaan dia selip, dia tetap 4x2 sebenarnya. Mungkin misalnya berarti yang muter ya cuman yang depan satu, belakang satu, 4x2 misalnya gitu. Terus misalnya satu lagi di sisi lain. Saya misalnya kendaraan yang 4x2. Terus habis itu berarti tarikan belakang ya. Terus habis itu kita ngomongin tarikan belakang dia. Tarikan depan that's it, forget it, urusan pakai locker. Forget it, itu udah enggak. Kita mau tarikan belakang, tok kita ngomongin. Tarikan belakang, ditaruh locker di belakang. Benar-benar dalam artian kata anggap positive locking. Udah full time positive locking ya kan, taruh di belakang. Oke, itu berarti tuh mobil constantly 4x2 juga. Cuman belakangnya tok. Depannya nggak geser. Misalnya gitu. Dalam situasi tertentu itu oke. Dan situasi yang lain enggak juga oke. Sebab grip di depan itu juga bantu. Even though misalnya dia open diff ya. Tapi kan kalau open diff misalnya semua 4 roda itu dapat traksi, yang depan itu kan membantu sekali. Instead of kita maksa hantem pakai belakangnya doang, dihajar gaspol, walkerin aja udah, belakangnya dihantem. Soalnya gini, dalam artian kata, lu pasangin locker belakang tok, misalnya gitu ya. Berarti kan tuh mobil tetap nggak punya transfer case nih. Means definitely lu nggak punya low range. Lu cuma punya high range gear doang. High range gear lu hantem pakai locker di belakang, terus untuk posisi tanjakan tuh saya misalnya steep hill climb-nya di mana mesti timpa momen apa gimana. Resikonya lebih gede. Resiko lebih gede. Locker makin hantem, possibility rusaknya bisa kemana? Contoh, as roda patah, final gearnya rontok, kopelnya putus, kepelintir, twist misalnya gitu kan. Karena lu paksa mobil itu berarti hampir murni hanya ngandelin reduksi dari transmisi dan engine power. Nggak ada reduksi dari low range-nya transfer case. Which is itu lumayan kenceng loh jalannya. Lumayan kenceng ditimpanya. Itu baru sisi kerusakan yang sifatnya direct. Direct damage yang mungkin terjadi. Berarti urusannya di drivetrain dan link dari drivetrain itu, contohnya kopel, ya kan? Nah, terus abis itu possibility yang lainnya lagi. Contoh misalnya rusaknya. Karena kita timpa dalam obstacle tertentu, kita harus timpa dalam keadaan high speed begitu. High speed begitu, kita hajar begitu. Dia nggak ada low range ya. Mobilnya kebanting-banting. Bisa rusak yang lain. Dan mobil yang dengan kecepatan lebih tinggi nggak ngerayap begitu kan lebih susah dikontrol. Lebih susah dikontrol, lebih susah di apa namanya? Di handle, susah di handle-nya. Handlingnya susah kan, kenceng begitu, gitu-gitu. Terus habis itu depannya nggak grip pula, ya kan? Susah. Jadi kalau gue bilang, kalau gue pribadi, gue prefer 4x4 open diff daripada locker belakang tok tanpa 4x4. Gue pribadi ya, ini gue nggak sama sekali bukan ngasih tahu bahwa ini paling benar, enggak sama sekali. Ini my own personal opinion, udah gitu doang. Oke, general maintenance-nya. Not much sih sebenarnya, itu nggak usah terlalu menggila ya. Apalagi kalau misalnya balik lagi ya, mainnya open diff semua. Dalam artian kata kalau open diff berarti oli gardannya aja yang dipakai itu kan oli gardan ya normal buat open diff, nggak harus oli LSD. Berapa LSD kan olinya khusus. Ya emang kalau locker juga olinya oli biasa. Positive locking ya, itu oli biasa. Tapi kita ngomongin open diff 4-wheel drive tapi nggak pernah dipakai, ya kan? Oke, perawatan yang paling sederhana gini. Umumnya gardan depan itu coba kita cek yang ini. Kita cek yang ini. Ini ada nggak? Nah, ini ada nih. Biasanya kan orang pasang locking hub nih.
ya kan? Dalam keadaan sehari-hari dia nggak off-road, dia nggak apa, posisinya di free. Dalam kata posisi di free, dia nggak ngunci as roda sama sekali di roda. Dalam artian kata pada saat putar, as roda nggak berputar. Pada saat as roda nggak berputar, final gear, third member diferensialnya yang depan nggak berputar. Sedangkan oli yang ada di dalam gardan, itu kan coba kira-kira kurang dari setengah. Dalam keadaan nggak berputar, olinya itu pun nggak muter. Jadi part dari gear yang di bagian atas itu nggak kerendam oli. Nah kalau nggak pernah dipakai, sekali-sekali ini harus dikunci pakai jalan. Supaya apa? Olinya yang dalam final gear depan ngaduk, terlumasi lagi. Itu. Terus kalian juga as rodanya juga bantu muter juga, CV joy-nya juga bantu muter juga. Nggak usah masukin four wheel loh, bener-bener gini aja, pakai jalan, udah gitu loh. Terus kalau dari sisi misalnya four wheel drive-nya, mau four wheel drive-nya misalnya mau perawatannya juga ya. Four wheel drive-nya itu ada sebaiknya sih harusnya sih putar juga dari transfer case-nya ya, putar juga. Tapi gini, kalau memang bener-bener ini kan kita ngomongin nggak pernah dipakai off-road sama sekali ya, sama sekali. Berarti kan di mobil di aspal nih. Nah, muterinnya nih, pas muterin four wheel drive-nya nih, kalau TC-nya itu part time kayak Jimny begini, bukan full time kayak mobil lain kan ada beberapa mobilnya kayak contoh kayak Cherokee, dia kan ada full time-nya kan, which is dipasang di full time, that's it, transfer case muter, tapi karena di dalam TC-nya ada diff unitnya juga, dia bisa dipakai di aspal dalam keadaan full traksi, tapi four wheel drive, nggak rusak, nggak akan bikin wind up, nggak bakalan. Tapi kalau Jimny begini yang part time gini kan nggak bisa. Jadi paling nggak misalnya mau biar sekedar muter gearnya, kunci aja tadi, pockhubnya kayak tadi kunci, lurus nih, lurus posisinya, lurus doang ya. Jangan nancak, jangan turun, jangan apa. Udah lurus, datar, dan cuman 100 meter kali mungkin. Masukin 4H. Maju jalan pelan-pelan, gigi satu doang. Maju. Sekali 100 meter, mundur, dah. Balikin, masukin ke 4L misalnya. Jalan lagi, mundur lagi, balikin lagi ke netral, buka lagi kuncinya, that's it. Itu udah kerawat. Kalau belok-belok dengan jangan di aspal, jangan. Itu masih soalnya gini. Ini kayak jadi gua ngomongin part yang gua tahu aja ya, soalnya ini mobilnya masalahnya kan Jimny nih, ya kan, Jimny ini kan. Oke, Jimny ini kalau lagi kita belok, pas lagi kita belok dalam kondisi belok, misalnya belok begini ya, terus abis itu four wheel drive-nya kepasang, terus abis itu mobilnya semuanya dapat traksi rodanya, ya kan? Berarti kan dia ngunci nih, transfer case-nya juga ngunci karena part time, dia nggak ada diff loh di transfer case-nya kan, dia ngunci, dia akan paksa putar ya kan, Padahal mobilnya harusnya kan dia bisa slip begitu kalau di medan off-road kan, karena dipaksa begitu. Dalam sini kan ada CV join, CV joinnya dipaksa begini, dipeluntir, dipaksa begini, ya nggak bisa, rontok, jebol. Misalnya itu pun sebenarnya berlaku kalau di off-road sekalipun. Kita dalam keadaan misalnya lagi 4 lagi nimbang gitu, kita beneran boleh belok. Cuman kalau bisa diusahakan jangan terlalu sering belok patah abis, becek abis patah abis. Ya kemakan juga. CV join kan punya sudut tertentu. Kalau lagi slip masih mending. Tapi misalnya full traksi semua di aspal begini, giginya angkut lah. Satu itu, nomor 2. Terus abis itu si TC-nya. TC-nya itu karena nggak ada diff di situ, part time begini, dia kan ngunci, muter terus kan. Terus abis itu dipaksa dengan mobil, ini traksi 4-4-nya dapat. Bukan lagi di loose ground sama sekali, full lagi traksi 4-4-nya dapat. Sedangkan dia maksa meluntir, wind up di transfer case-nya, main shaft-nya rusak, bisa jadi situ, dipaksa soalnya, nggak bisa. Jadi mau mobil tua, mobil baru, lo punya four wheel drive, jangan dipakai di aspal. Atau sekali-sekali dipakai four wheel drive-nya di aspal. Ya. Dengan belok-belok dan lagi gaspol dan belok patah. Ya, kecuali tadi cuma buat sekedar muterin doang misalnya begitu. Itu pun sebenarnya muterin begitu cuma sekedar buat memastikan, oh 4H gua nih masih jalan toh. Oh nih 4L gua masih jalan. Ya in case suatu saat mendadak perlu, taunya enggak. Wah, udah nyangkut semuanya. Nggak tahu misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya perawatan yang depan ini sih kunci aja, 1 hari nih kunci, pakai aja jalan dalam keadaan kekunci, udah dia ngaduk olinya depan, udah. Kalau TC pada prinsipnya mobil begini
Walaupun kita nggak pakai, dia kan muter terus. Dia kan udah muter dari transmisi, muter terus gitu. Itu sebenarnya coba segera buat mastiin, gue masih fungsi nggak nih? 4H gua, 4L gua. Dan itu pun cuman paling 100 meter, maju, mundur, lurus, nggak boleh belok-belok. Dan dalam keadaan ini kekunci ya, harus kekunci loh, harus. Gitu. Oke, Bapak Dennis, thank you banget waktunya dan penerangannya yang sangat detail. Guys, hati-hati kalau lo pakai 4-wheel drive, gaya-gayaan boleh, ikut kompetisi boleh, just make sure lo tahu cara ngerawatnya, cara penggunaan yang benernya di jalan aspal, di jalan berlumpur, jalan pasir, apapun itu. Make sure baca manual booknya, atau kalau nggak mau pusing, lo datang aja ke BMC, ajak dia ngobrol, tanya-tanya, oke, apapun mobil lo. Tapi kalau Jimny, ya udah langsung taruh aja, langsung kerjain, langsung dibangun aja di sini, pasti beres. Oke, Nis, thank you banget, udah Thank you. gua dikasih waktu main ke sini. Next time kita akan ke sini ngelihat secret project Suzuki Futuranya. Waduh, Kelihatan lagi. keren. Oke, guys, thank you banget, like, comment, and subscribe, and we'll see you again di video berikutnya. Bye bye.